Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala jalla sya'nu fi kitabih ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'a. Alhamdulillah, pada kesempatan malam kali ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan berupa berkumpul fi baitin min buyutillah, di rumah dari rumah-rumah Allah taala untuk mempelajari tentang kitab Allah, tentang Al-Quran, tentang hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dengannya kita bisa mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah dari rumah-rumah Allah taala yatluna kitab Allah, membaca kitab Allah Al-Quran, dan juga saling mempelajari di antara mereka akan hal itu, melainkan Allah akan turunkan as-sakinah, ketenangan, juga rahmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat maghrib, ikhwani wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum jami'a. Masih kita melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari rahimahullah. Masuk di hadis yang ke-342. Di bab ya, orang yang memuji ya, atau pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dalam syair. Ya, hadis ini disebutkan oleh Al-Aswad ibn Sari' radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat yang punya keahlian dalam bidang syair. Ya, syair. Kadang ada sahabat-sahabat yang memang punya kelebihan dalam membuat syair, pujian-pujian. Karena di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkenal dengan orang-orang Arab yang pandai membuat syair. Ya, kalau di zamannya Nabi Musa itu terkenal di zaman yang penuh dengan apa? Sihir. Ya, banyak tukang sihir. Makanya Allah berikan mukjizat kepada siapa? Nabi Musa untuk mengalahkan para tukang sihir. Kemudian di zamannya Nabi Isa alaihissalam itu banyak di situ ahli-ahli pengobatan. Ya, makanya Allah berikan mukjizat kepada Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang yang
sakit. Bahkan bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal. Dan di zamannya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkenal orang-orang Arab pada pandai bikin syair dengan tatanan bahasa Arab yang indah. Maka Allah turunkan mukjizat yang paling indah dalam bahasa Arab, yaitu Al-Quran. Nah, maka di antara sahabat ada yang pandai dalam buat syair, ya, terutama dalam pujian. Dan tukang syair, ya, para tukang syair di waktu itu ada yang memang memuji dengan pujian yang bagus, ya, ada yang kebalikannya memuji dengan pujian yang tidak baik, ya. Ada yang memang syair yang dia ucapkan itu untuk ngambil faedah, ya. Kalau sekarang kan nyanyi, ya. Kalau dulu itu adalah syair. Ada yang memang untuk nyari penghasilan, ya. Itu di zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Maka diantaranya di sini adalah Al-Aswad ibn Sari' radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqultu ya Rasulullah. Kata Al-Aswad ibn Sari', aku mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan aku berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad madahtullaha bimahamida wa midahin wa iyyaka. Ya Rasulullah, aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian, ya, dan sanjungan-sanjungan kepada Allah. Aku memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian dan juga kepadamu. Artinya ini sahabat Al-Aswad memuji Allah Subhanahu wa taala bimahamid, dengan pujian-pujian dan juga kepadamu. Faqal, maka lantas Nabi pun mengatakan, ama inna rabbaka yuhibbul hamda. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Rabbmu, adapun Rabbmu, sesungguhnya Rabbmu menyukai alhamda, pujian. Menyukai pujian. Faja'altu unshiduhu. Maka tatkala laki-laki ini berkata, sesungguhnya Rabbmu itu adalah yuhibbul hamda, menyukai pujian, maka kata Al-Aswad, aku pun mulai membuat syair memuji Allah Subhanahu wa taala. Mulai memuji, ya, dengan ucapan-ucapan syairnya memuji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Al-Aswad, fasta'zana rajulun tuwalun asla'u. Maka tatkala aku memulai muji, ya, memuji Allah Subhanahu wa taala, maka ada seorang laki-laki yang minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rajulun tuwal, laki-laki yang tinggi, asla, yang depannya itu ada botaknya, artinya botak bagian depannya, asla. Faqala li an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka tatkala laki-laki yang tinggi, yang bagian depan rambutnya ini hilang, botak, minta izin, maka Nabi pun berkata kepadaku, uskut, diam, kau diam, berhenti, dah, diam. Syair memujinya, diam dulu. Fadakhal, maka laki-laki yang minta izin ini masuk. Fatakallama sa'atan summa kharaj. Kemudian laki-laki yang minta izin ini ngobrol, ya, bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beberapa waktu. Summa kharaj, kemudian keluar. Ya, kemudian keluar. Fa ansyadtuhu, kemudian, ya, aku pun mulai kembali memuji Allah Subhanahu wa taala. Muji lagi karena laki-lakinya udah keluar. Summa jaa, kemudian laki-laki ini datang lagi. Minta izin lagi. Datang lagi, maka fasakatani, Rasulullah pun memerintahkan aku diam lagi.
Fa'ala dzalika marratain au salasan. Rasulullah melakukan itu 2 atau sampai 3 kali. Datang lagi, udah diam dulu. Faqul, maka aku pun berkata, kata Al-Aswad, man hadzal ladzi sakkatani lahu. Siapa nih orang yang tadi minta izin itu sehingga Rasulullah memerintahkan aku untuk diam? Laki-laki itu kira-kira siapa? Tinggi, kemudian bagian rambut depannya nggak ada ya. Ya bahasa halusnya nggak ada ya, padahal botak. Siapa laki-laki itu kira-kira? Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Siapa laki-laki itu? Umar. Tinggi dan bagian depan ininya nggak ada, botak ya. Maka ya disebutkan laki-laki ini adalah Umar. Qal, maka Nabi pun mengatakan haza rajulun la yuhibbul batil. Laki-laki tadi itu adalah laki-laki yang tidak mensukai kebatilan. Ya, laki-laki yang tidak menyukai kebatilan. Ternyata sahabat siapa? Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ternyata hadis ini ya menunjukkan tentang syair yang dibawakan oleh penyair dalam memuji itu terkadang ada yang hanya untuk mencari ma'isyah di zaman itu. Ada yang nyairnya itu berlebihan gitu ya. Ada yang hanya sekedar ya muji-muji orang dengan kata-kata yang indah supaya orangnya senang, akhirnya dapat fulus. Maka tatkala yang masuk sahabat Umar, kata Nabi, diam dulu, jangan. Nanti takut apa? Takut salah atau kebablasan. Padahal yang mendengar siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal laki-laki ini Al-Aswad ya, ini ingin betul-betul memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala itu apa? Zat yang maha terpuji. Makanya salah satu nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Al-Hamidu. Apa? Salah satu nama Allah Al-Hamidu. Artinya zat yang maha terpuji. Al-Hamid. Makanya ada orang namanya Abdul Hamid. Hambanya Allah. Artinya hamba zat yang maha terpuji. Al-Hamid. Dan nama Allah Ta'ala Al-Hamid ini disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Hafizahullah dalam kitabnya Mukhtasar Fiqhul Asma'il Husna. Beliau menyebutkan nama Al-Hamid ya, di dalam Al-Quran itu ya disebutkan sekitar 17 kali. Berapa kali? 17 kali. Al-Hamid. Kalau antum buka itu ada 17 kali nama Allah Ta'ala Al-Hamid. Dan di antara ayat yang beliau bawakan adalah surah Fatir ayat yang ke-15. Di mana Allah Subhanahu wa taala katakan ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, antumul fuqara'u ilallah. Kalian adalah hamba yang butuh kepada Allah Ta'ala. Fuqara itu orang yang fakir, dia butuh kepada Allah Ta'ala. Kalian ni orang-orang yang butuh kepada Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah Ta'ala dia adalah zat yang maha ghani, zat yang maha kaya, dan al-hamid, dan zat yang maha terpuji. Dan makna al-hamid kata beliau adalah allazi lahul hamdu kulluh, di mana bagi Allah Subhanahu wa taala itu pujian semuanya. Kenapa? Al-mahmudu fi zatih wa asma'i wa sifatih. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha terpuji fi zatih, pada zatnya. Wa asma'i, dan Allah terpuji pada nama-namanya. Dan Allah terpuji fi sifatih, pada sifat-sifatnya. Kemudian beliau membawakan ucapan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, walhamdu naw'an, dan pujian itu ada 2 macam.
Ada berapa macam? Dua macam. Yang pertama adalah pujian atas kebaikan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya. Yang pertama, pujian ya untuk Allah Ta'ala atas kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala ila ibadih kepada hamba-hambanya. Dan ini bentuk syukur yang memang harus kita syukuri, karena kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada kita itu banyak. Nikmatnya banyak. Wa in ta'uddu ni'matallahi lan tuhsuha. Enggak bisa kita menghitung nikmat Allah. Kebaikan Allah banyak kepada kita. Tadi semenjak kita berada di alam rahim ibu kita, kemudian Allah keluarkan sampai kemudian sekarang. Banyak enggak kebaikannya? Hah? Banyak. Falahul hamdu kulluh. Maka pujian semuanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kebaikan Allah kepada hamba-hambanya. Kemudian yang kedua adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa yang memang Allah berhak untuk dipuji dari sifat kesempurnaan Allah Ta'ala. Dan pujian ini, dua pujian tadi, la yakunu illa liman huwa muttasifun bisifatil kamal. Dan dua pujian tadi, pujian kepada Allah Ta'ala atas kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya, dan pujian yang memang Allah berhak untuk dipuji karena sempurnanya sifat-sifat bagi Allah Ta'ala, maka pujian ini tidak boleh ada kecuali bagi yang memiliki sifat dengan sifat yang sempurna. Manusia sempurna enggak sifatnya? Kurang. Manusia itu kurang. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala lahu sifatul kamal, memiliki sifat-sifat yang sempurna, maka falahul hamdu kulluh. Semua pujian itu mutlak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan pujian yang sempurna, dengan dua macamnya tadi yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Tapi kemudian di riwayat yang berikutnya, di riwayat yang kedua 344, ya, bab di sini diberikan bab tentang la tukrim sadiqaka bima yashukku alaih. Bab tentang jangan kau muliakan temanmu dengan apa yang memperberat dia, menyulitkan dia. Ini ya disebutkan oleh Asar, ya. Haddatsana Ibn Aun an Muhammad, dari Muhammad ibn Sirin. Muhammad bin Sirin ini seorang tabi'in rahimahullah. Beliau berkata, kanu yaqulun, mereka para sahabat radhiyallahu anhum berkata, la tukrim sadiqaka bima yashukku alaih. Jangan kau muliakan sahabatmu, temanmu dengan apa yang menyulitkan dan memberatkan mereka. Jadi gini ya, maksudnya menyulitkan itu karena konsekuensi pertemanan. Ya, pertemanan itu kita memasukkan kepada teman kita apa yang menyenangkan dia, ya, apa yang tidak memberatkan dia. Maka kita jangan sampai melakukan sesuatu yang memberatkan teman kita, akhirnya dia sulit. Ya, artinya jangan sampai kita melakukan sesuatu ya ke teman itu yang akhirnya memberatkan dia. Artinya kata Syekh Husain Al-Awaisyah tatkala menjelaskan asar ini, bisa jadi kalau kita banyak sering membantu orang, berbuat baik kepada orang, nanti lama-lama dianya tidak bisa balik apa? Balik membalasnya, susah. Tapi ada contohnya di sini, ya. Disebutkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau yaqbalul hadiyah, beliau menerima hadiah. Memberi hadiah, kadang membalasnya. Akan dalam hadis yang lain Nabi mengatakan, man ata ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Barang siapa yang berbuat baik kepada kalian, maka balaslah kebaikan itu.
Kalau dia ngasih, kita ngasih lagi. Ya, dia ngasih sesuatu, kita ngasih. Dia berbuat baik, ya maka fakafi'u. Dia ngasih satu, kita ngasih satu. Ya, dia ngasih 5, kita ngasih satu. Ya 5 ya. Tapi ingat kata Nabi, fa illam tajidu, kalau kita ternyata nggak bisa mendapati untuk bisa membalas dia, karena mungkin dia ngasihnya banyak, kita nggak bisa. Maka kata Nabi, fad'u lahu, doakan dia. Doakan dia. Dengan ucapan apa? Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalasimu kebaikan. Wa barakallahu fikum, semoga Allah berkahi engkau, keluargamu, dan terus kita doakan. Karena doa adalah perkara yang penting. Apalagi kalau ternyata doa dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau doanya orang-orang yang kita kasih memang dia lagi butuh. Kan kita nggak tahu, orang itu ada yang memang butuh tapi dia diem. Ada orang yang butuh dia ngomong. Ya, makanya dalam konteks ya tentang ya wa fi amwalihim haqqun lisa'il wal mahrum, ada orang yang memang dia minta, dia memang butuh. Dia butuh. Kalau memang dia butuh benar boleh. Wal mahrum, ada orang yang dia butuh tapi enggak mau minta, ada. Nah kan bisa jadi Allah kirim orang untuk tahu-tahu datang, nih ya akhi, anak kasih ente sesuatu. Alhamdulillah, memang saya lagi butuh. Maka doakan ya, kalau ternyata ya, hal ini tidak bisa, ya kita ya bisa membalasnya. Dan Nabi SAW tadi yaqbalul hadiah, nerima hadiah, kadang Rasulullah juga membalas dan mengasihinya. Kemudian diantara contoh real ya sekarang itu yang mungkin memberatkan teman kita ya adalah tatkala ada mungkin teman yang tahu-tahu datang ke kita dengan tiba-tiba datang nelfon, ya akhi ana mau ke rumah antum. Ya ditelepon gitu ya, dadakan ditelepon. Oh na'am ya akhi, fadl mau ke rumah katanya. Ya tapi saya bawa teman 2 mobil. Ya, ini namanya ya memuliakan teman tapi apa? Memberatkan. Nah ini 2 kompi ini ya. 2 mobil. Naam, kita senang tapi juga berat. 2 mobil ini. Langsung ya dia mikir juga. Ya kalau mungkin dianya ada dan ya cukup alhamdulillah, tapi kalau ternyata enggak ada. Nah, ini yang namanya memberatkan. Maka seorang muslim itu jangan sampai memberatkan yang lain. Karena hakikat teman itu adalah kita jaga supaya dia itu senang ya, supaya dia itu tidak merasa berat ya dengan pertemanan kita dengan dia, itulah hakikat teman. Tapi kalau memberatkan maka ini ya perkara yang dilarang oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Tapi kemudian di riwayat yang berikutnya ke-345 bab tentang az-ziyarah, ziarah, berkunjung. Kata az-ziyarah ini artinya dari ambil bahasanya itu dari katanya zara yazuru ziyarah, berkunjung. Cuman umumnya kata ziarah ini selalu identik dengan apa? Ziarah kubur ya. Padahal enggak seperti itu. Artinya berkunjung. Ya, makanya ya di sini disebutkan dari Utsman ibn Abi Saudah an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qal, beliau bersabda, "Idza 'ada ar-rajulu akhahu aw zarahu." Apabila ada seorang yang ya menengok saudaranya se-Islam, ya menengok. Kalau ada ya ya'udu, ada itu artinya menengok orang yang sakit.
Makanya konteks hadis hakul muslim alal muslim, hak muslim atas muslim yang lain itu ada 6. Dalam riwayat yang lain ada 5. Di antaranya iza maridho fa'udhu, apabila sakit maka tengoklah. Menggunakan kalimat udhu. Ya, ada ya'udu, menengok. Artinya apabila seseorang menengok ya saudaranya yang sakit. Auzarohu, atau berkunjung kepadanya. Kalau berkunjung dengan kata ziarah, zaro itu berkunjung kepada saudaranya yang sehat. Mau kemana ya akhi? Ana mau berkunjung ziarah ke rumahnya fulan. Berarti fulannya lagi apa? Sehat. Ana mau na'uduhu, iyadah, ana ingin menengok, berarti orangnya lagi apa? Sakit. Ini perbedaan antara kalimat ada dengan zaro. Kalau ada itu untuk nengok orang yang sakit, kalau zaro itu berkunjung kepada orang yang sehat. Ya, kata Nabi SAW, apabila seseorang nengok orang yang sakit, ya saudaranya se-Islam, saudaranya se-Islam. Apalagi kalau saudaranya itu se-Islam dan masih saudara. Berarti ini masuk kategori apa? Nengoknya iya, ya kemudian silaturahimnya iya. Kalau ternyata yang sakit itu adalah ya keluarganya, berarti masuk silaturahim. Dan orang yang ya menyambung silaturahim, diantara keutamaannya kata Nabi adalah diapakan? Ayub satalahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi athari. Diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya. Ya, kalau ternyata yang dia kunjungi adalah yang sakit dan saudaranya. Auzarahu, apalagi juga yang dia ziarahi, yang dia kunjungi adalah saudaranya. Ini dia dapat 2 keutamaan. Maka barang siapa yang melakukan ini, berkunjung kepada saudaranya atau nengok orang yang sakit, qalallahu lah, maka Allah akan berkata, Allah mendoakan dan berkata tibta. Ini dia akan mendapatkan 3 keutamaan. Yang pertama, Allah akan katakan kepadanya tibta, engkau dapat kebaikan dunia dan akhirat. Dapat kebaikan dunia dan akhirat. Ya, artinya tatkala dia cuma nengok atau ya berkunjung saja dia melakukan itu, maka kata Allah Ta'ala, Allah katakan kepadanya tibda, kau dapat kebaikan dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, kata Allah Ta'ala, wa taba mamsyak, dan perjalananmu akan penuh dengan kebaikan-kebaikan. Jadi orang yang nengok orang yang sakit, ya, atau orang yang berkunjung, ya, itu perjalanan dia penuh dengan apa? Kebaikan. Artinya perjalanan dia bernilai kebaikan. Kemudian yang ketiga, dan ini yang lebih utama yang akan dia dapatkan, ya, adalah watabawwa'ta manzilan fil jannah, dan engkau telah mengambil rumah di surga. Dan engkau telah menempati rumah di mana? Di surga. Berarti kalau rumah di surga, berarti masuk ke mana? Ke surga. Berarti salah satu amalan yang akan membuat kita dapat rumah di surga ya ini. Ya, imma menengok orang yang sakit atau berkunjung kepada saudara kita se-Islam. Berkunjung. Tapi ingat ya, yang didapatkan di sini kalau kita melakukannya itu lillah, karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena ingin dapat itunya, ya, bukan karena ingin dapat ininya, enggak.
Dan berkenaan dengan hadis ini ya, di samping 3 ya, kebaikan yang dia dapatkan, yang perlu diperhatikan di sini adalah menengok orang yang sakit. Orang yang sakit kenapa? Ya, di antara haknya ditengok karena orang yang sakit itu butuh ada yang menghibur dia, mendoakan dia. Ya, kemudian bertemu dengan orang-orang yang mungkin dia ingin bertemu, doakan, dia senang. Datang ya saudaranya atau temannya, kemudian didoakan, syafakallah syifaan ajilan dan seterusnya, dia senang. Ya, apalagi kalau yang menengoknya bawa apa? Bawa apa? Hah? Makanan, ya. Ya, orang sakit biasanya nggak bakalan nggak dimakan. Paling yang makan yang apa? Yang nungguin. Maka sebagian ya, ulama menyebutkan nengok orang itu tergantung kebutuhan dia. Kalau memang dia kelihatannya dari ya mungkin butuh, maka lebih baik ngasihnya berupa uang. Itu lebih bermanfaat. Bisa mungkin untuk beli obatnya ya, atau bisa untuk bayar ini dan itu. Tapi kalau makanan besar kemungkinan tidak dimakan. Orang sakit. Ini akan bermanfaat ya. Kemudian yang kedua, berkenaan dengan ziarah, berkunjung. Ini juga mesti tahu waktu. Ya, mesti tahu waktu, apalagi di zaman sekarang. Ya, di zaman sekarang kalau ingin berkunjung ya lebih baik dengan ya minta waktu. Ya, kan tidak kita ketahui mungkin dia lagi ada keperluan. Dan kalau ternyata nggak bisa, antum jangan maksa, ya akhi pokoknya harus, jangan. Kalau dia misalkan afan ya akhi di lain waktu, oh na'am tayyib, nggak apa-apa. Mungkin kita cari waktu yang tepat. Jadi tatkala berkunjung pun nanti ya, akan dalam kondisi yang lebih memudahkan. Tapi kemudian riwayat yang berikutnya yang ke-346 ya. Ini dari Ummi Darda ya radhiyallahu anha. Beliau berkata, kata Ummu Darda radhiyallahu anha, zarana Salman minal madaini ila Syam masyian. Kata Ummu Darda, Salman siapa? Al-Farisi ya radhiyallahu anhu. Ini seorang sahabat dari Persia. Dia ini sahabat yang subhanallah mencari kebenaran sampai kemudian mendapatkannya dan aslam dan masuk Islam. Masuk Islam. Ya, di tengah-tengah kondisi orang-orang Yahudi lagi bikin makar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga di antara salah satu cerita tentang Salman ini, beliau sampai kemudian berada jadi budak orang Yahudi. Ya, bahkan Sofiyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu kan punya bapak itu Yahudi. Pamannya juga Yahudi. Maka keduanya lagi berbincang-bincang, ngobrol di waktu pagi. Ini ada berita bahwa ada orang yang dari Mekah datang ke Madinah. Ya, dia mengaku nabi. Yuk kita ke sana. Akhirnya 2 orang ini datang melihat ya, mencari dan meneliti ciri-cirinya, semuanya persis benar bahwa ini seorang nabi. Tapi terjadi diskusi, gimana menurut pendapat ini, nabi ini benar terdapat di dalam kitab-kitab kita, ciri-cirinya sama. Namanya siapa? Ahmad, Muhammad, sama ciri-cirinya plek, ada semua. Cuman satu yang kurang, bukan dari Yahudi. Artinya tetap kita akan memerangi dia. Maka ya Salman mendengar, nah ini ada datang seorang nabi. Hanya beliau pun datang ya, menemui dan membawa sekantung kurma.
Ya, karena di dalam catatan itu bahwa seorang nabi tidak mau menerima dan memakan sodakoh. Hanya dikasih, ya, wahai hamba Allah, ini sodakoh. Nggak mau dimakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Salman, ciri yang pertama ini benar seorang nabi. Ya, balik lagi bawa sekantong kurma kemudian ngasih, ini adalah hadiah, diterima dan dimakan. Ini ciri apa? Ciri yang kedua. Akhirnya Salman pun mulai setelah itu berputar gitu mengelilingi Nabi. Ya, Nabi tahu Salman ini ingin melihat tanda nubuah di bagian belakang. Sini, bagian belakang. Ya, lurus dengan hati ya di sini. Belakangnya Nabi pun membuka, ada tanda nubuah. Berarti ini benar Nabi. Beliau pun akhirnya masuk Islam. Ini ya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Padahal beliau ini ya nggak ada yang sampai ke Persia mendakwahkan Salman, enggak. Hidayah Allah Subhanahu wa taala. Abu Thalib melihat langsung keponakannya tidak dapat hidayah. Ya. Sehingga Syekh Ali Hasan ya rahimahullah tatkala menjelaskan tentang 6 ya sebab orang yang bisa kokoh di atas ya sabat ya di atas hidayah. Tatkala menjelaskan kisah ini ya seolah-olah ya mengatakan Allah itu, wahai Muhammad, ya engkau menginginkan Abu Thalib sedangkan aku menginginkan Salman. Nggak ada yang ngajak. Kalau Abu Thalib langsung melihat tapi tidak dapat hidayah, maka hidayah itu taufik merupakan milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara cerita Salman ini, beliau adalah sahabat yang memberikan usul kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam perihal bikin khandak, bikin parit, atau yang terkenal dengan perang apa? Perang Khandak, yang dikenal juga dengan istilah perang Ahzab, perang Khandak. Ya, Nabi memanggil para sahabatnya tatkala tahu bahwa Al-Ahzab ya kelompok-kelompok Quraisy dengan jumlah sekitar 10.000 ingin datang ke kota Madinah dan ingin membunuh Nabi dan para sahabatnya dalam kondisi yang mungkin pada takut. Cuman berapa ribu ya di Madinah. Ini 10.000 orang ya, ingin menyerbu kota Madinah, diprovokasi oleh orang-orang Yahudi. Maka akhirnya Nabi pun minta usul, nih gimana? Apa kita keluar menghadapi mereka atau bagaimana? Ngasih usul ya. Akhirnya majulah usulan dari Salman radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, kunna idza husyirna khandaqna. Ya Rasulullah, kita dulu di Persia kalau dikepung kita bikin parit. Akhirnya disetujuilah usulan siapa? Salman. Paritnya itu panjang, lebar, dalam. Bahkan kalau kuda melompat pun bakalan apa? Jatuh. Barang kuda itu kalau ngelompat berapa meter? Ya antum nanti nyoba sendiri. Itu lompatnya jauh, jatuh. Ya mungkin ada beberapa yang mungkin 1, 2 bisa. Tapi akhirnya diberikan rasa takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka pun akhirnya kocar-kacir dan balik lagi ke kota Mekah. Padahal kondisi tatkala itu para sahabat sudah apa? Ya? Sudah kondisi takut. Ya, karena kalau mereka masuk habis semuanya. Dikepung 10.000 orang. Berat. Ini ya tentang Salman. Dan kata Ummu Darda, Salman tatkala berkunjung mengunjungi kita ya dari Madain, di daerah Madain ya ke Syam dalam keadaan jalan kaki. Daerah Madain ke Syam itu dia mungkin ratusan kilo. Ini Salman ziarahnya sambil apa? Masyian, jalan kaki.
ratusan kilo. Ya, kemudian Salman dalam kondisi apa? Memakai pakaian yang mungkin sarawilnya ada kayak celana seginilah gitu ya. Dalam kondisi pakaian yang sangat sederhana. Ya. Pakaiannya sederhana. Maka Ibn Shawzab berkata, ya, Salman tatkala itu memakai pakaian yang sangat-sangat sederhana. Artinya sederhana banget penampilan Salman itu, biasa pakaiannya. Ya. Faqilalah, maka dikatakan pada Salman, syawwahta nafsak, wahai Salman, kenapa kok engkau merendahkan dirimu dengan pakaian yang ala zifi, biasa kok pakaiannya sederhana banget. Lihat apa ucapan Salman. Beliau mengatakan qal innal khaira khairul akhirah. Sesungguhnya kebaikan adalah kebaikan di akhirat. Sesungguhnya kebaikan di mana? Di akhirat. Pakaian itu yang sederhana, yang penting nutupi aurat. Supaya tidak kelihatan. Yang penting tertutup auratnya, tidak berlebihan. Karena itu tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam hadis Allah itu enggak melihat rupa kalian. Ya, Allah itu enggak melihat apa? Ajsamikum. Allah enggak melihat kepada tubuh kalian atletis jadi enggak. Ya, Allah enggak melihat harta kalian. Allah enggak melihat itu semua, tapi yang dilihat oleh Allah itu ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat itu adalah hati dan amal kalian. Ya, Salman biasa pakaiannya mungkin ya dianggap kok kayak gini pakaianmu wahai Salman. Salman mengatakan innal khaira khairul akhirah. Sesungguhnya ya kebaikan yang sebenarnya itu kebaikan di mana? Di akhirat. Allah enggak melihat tampang kita. Allah enggak melihat apa yang kita punya, jabatan kita enggak. Semuanya dalam kondisi tatkala kita nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu sama. Semuanya enggak ada yang pakai pakaian. Manusia dibangkitkan dalam keadaan apa? Arian, telanjang. Kemudian apa? Enggak pakai sandal. Kemudian dalam keadaan bukhma, dalam keadaan tanpa dikhitan. Itu sama semuanya. Lihat aja kalau di musim haji, itu di musim haji, terutama di tanggal 9 tatkala wukuf. Ya, walaupun fasilitasnya beda-beda, semuanya pakaiannya sama. 2 kain putih, 2 kain ihram putih, atas dan bawah. Enggak ada yang jabatannya tinggi dia pakai bintang berapa? Ini jenderal, enggak ada. Sama semuanya pakai pakaian ihram, sama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kebaikan yang hakiki, innal khaira adalah khairul akhirah. Kebaikan ya, sesungguhnya kebaikan yang hakiki adalah kebaikan di mana? Kebaikan di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ya sebagaimana teladan yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga teladan dari para sahabat radhiyallahu anhum. Ya, karena mereka adalah orang-orang yang terbaik yang Allah pilihkan untuk menemani Nabi kita. Mereka para sahabat yang motivasi mereka itu akhirat. Motivasi mereka akhirat. Bahkan kalau kita baca cerita tentang sahabat-sahabat yang lain, Mus'ab ibn Umair, orang yang dulunya kaya raya di Mekah, tapi tatkala meninggal kain kafan untuk dia itu kurang. Kalau ditutupi kepala kelihatan kakinya, kalau ditutupi kakinya kelihatan kepalanya. Mus'ab ibn Umair yang wajahnya sepintas mirip dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gak apa-apa, yang penting meninggal dalam keadaan apa? Islam, dalam keadaan mendapatkan khairul akhirah, kebaikan akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala
memudahkan kita semua untuk bisa meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Demikian, subhanakallahumma wa bihamdika wa nashhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.